Bab 421. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang, Lin Huan, dokter warna bunga persik, memandang wanita keras kepala itu, dan hatinya tersentuh lagi. Apakah ini akan merusak keseimbangan? Namun, Ruo Sui jelas tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak dapat menemukan cincin berlian itu setelah lama mencarinya. Namun di bawah, jika salju tiba-tiba menyelam ke dalam kolam air mancur, dengan kedua tangan di dasar kolam untuk meraba-raba. Apakah dia gila? Apa yang dia lakukan? Ada desahan di antara kerumunan. Hati Lin Huan gemetar semakin hebat, ada tanda-tanda akan melompat keluar. Mungkin desakan mereka salah, cinta tak terbendung. Hanya untuk apa yang disebut kegigihan, untuk apa yang disebut kehidupan damai orang lain, sehingga cinta kehilangan cahayanya. Jika Rocksnow terapung di air, bahkan rambut panjangnya pun terapung di air kolam seperti sutra yang berserakan. Ruo Sui dengan keras kepala menyelam ke dalam air lagi dan lagi, merasakannya lagi dan lagi, tidak mau melewatkan satu tempat pun. Di mana itu? Di mana itu? Dia mengatakan dia akan mencoba untuk berubah segera setelah dia menemukannya. Aku harus mengenalnya, pria misterius ini. Mengapa hatiku begitu tersentuh? Hanya ketika saya menemukannya, saya dapat memasuki hidupnya. Oleh karena itu, saya harus menemukannya kembali dan membuktikannya kepadanya. Lin Huan tidak tahan lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Jika salju, kamu keluar dengan cepat, aku akan berjanji kepadamu ketika kamu keluar." Sepertinya Lin Huan akan menyerah. Ketika seorang wanita siap untuk cinta, tidak ada yang akan takut. Bahkan jika kehidupan damainya hancur, selama kami saling mencintai, saya yakin dia akan berusaha menerima segalanya di masa depan. Saat ini, Ruo Sui tiba-tiba berdiri dan pergi ke tepi kolam, seolah meneriakkan sesuatu. Lin Huan memandangi tubuh Ruo Sui yang basah, dan tetesan air masih berjatuhan, namun wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang sangat bahagia, terlihat di bawah sinar matahari, seperti bunga musim semi, seperti teratai musim panas, sangat indah. Lin Huan sangat terkejut, perlahan-lahan mengulurkan tangan untuk mengumpulkan, ingin Yoa menariknya ke pelukan. Wanita yang begitu cantik, sungguh kulihat masih disayangi, yang tak ingin dipeluk. Saya menemukannya, saya menemukannya. Lin Huan dengan jelas mendengar sorakan Ruo Sui karena kegembiraannya. Sepertinya dia sudah melupakan lekuk tubuh bangga yang tergambar dari rok basah yang menempel di tubuhnya, belum lagi tatapan mata aneh di tengah kerumunan. "Ah Huan, apa yang kamu katakan? Jika aku menemukannya, kamu akan mengubahnya. Jangan menepati janjimu." Ruo Sui tersenyum penuh kemenangan dan sepertinya menang. Gadis sempurna ini menunjukkan perasaan malu semua gadis. Lin Huan tersenyum, awalnya ingin berkata, "Bagus, aku berjanji padamu." Namun, di depan percikan air yang tiba-tiba, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan menjauh. Di saat yang sama, terdengar desahan di antara kerumunan. Lin Huan mau tidak mau menyadari bahwa itu tidak baik. Dia melihatnya, tetapi ketika dia melihat posisi yang ditempati oleh Ruo Sui, dua orang tiba-tiba muncul. Satu demi satu, dia menarik Ruo Sui dan pergi dengan cepat. "Ah Huan, andai salju hanya menjerit, maka tidak akan ada lagi suara." Yusula. Lin Huan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Yusula, dan yang lainnya bukan di bawah Yusula, jadi dia mungkin salah satu pendekar pedang Yusula. Lin Huan mengambil langkah besar untuk mengejarnya, seperti angin puyuh, dan kerumunan kembali mengeluarkan suara isak tangis. Kalender lunar Yusura sangat kejam. Jika salju jatuh ke tangannya, saya tidak tahu siksaan macam apa yang akan dia derita. Lin Huan berpikir dan mencoba mengejar mereka. Namun, kecepatan kedua orang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah melesat keluar dari kotak. Di saat yang sama, sebuah mobil melaju keluar dari samping. Mereka menghindar ke dalam mobil, yang sudah meluncur keluar seperti anak panah. Lin Huan tidak bisa terlalu khawatir untuk sesaat, jadi dia berlari keluar dengan campuran yin dan yang. Mobil melaju sangat cepat, tetapi kemudian harus mengikuti jalan tertentu. Lin Huan sendirian, di sekitar sebuah gedung, telah diblokir di dalam mobil yang harus melewati jalan tersebut. Saat mobil melaju, Lin Huan melompat ke udara dan tiba-tiba melompat ke atas mobil. Ketika Lin Huan melompat ke dalam mobil, mereka sudah menyadari bahwa Yusula berteriak dengan dingin, "Lempar dia ke bawah."
Pengemudi itu mengendus kata-kata itu dan memutar kemudi dengan keras. Saat mobil berayun dari sisi ke sisi, tubuh Lin Huan meluncur ke bawah dengan cepat. Dalam keputusasaan, Lin Huan melayang ke udara, lalu jatuh ke mobil. Hanya dengan cara inilah kita bisa terhindar dari ketertinggalan. Yusula, siapa pria ini dan bagaimana keahliannya begitu bagus? Tanya yang lain. Di mana aku tahu? Terakhir kali aku berada di tangannya, jawab Yusula. Ruo Sue memandang pria yang duduk di sebelah Yusura. Dia laki-laki, tapi wajahnya seputih Yusura. Dia sangat aneh. Dia bisa tidak membantu tetapi panik dan berkata, orang-orang ini telah menguasai diri mereka sendiri. Saya tidak tahu apa tujuannya. Kalau begitu mari kita perkenalkan dia ke gerbang pedang surah kita dan tangani dia dengan baik. Pria itu berkata dengan dingin. Baiklah, itu yang kami maksud. Yusula tertawa. Lin Huan adalah berbaring di atap mobil, tidak dapat mendengar percakapan mereka. Namun, setelah mendengar ini, Ruo Sue sangat khawatir, tetapi dia dihadang oleh mereka dan tidak dapat mengeluarkan suara apa pun. Saat ini dua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba tidak lagi menginstruksikan pengemudi untuk mengusir Lin Huan dari mobil, ini akan berjalan cepat. Lin Huan melihat mobil itu melaju sangat cepat, tetapi dia tidak bisa membuka jendela. Jadi dia harus melihat kemana mereka pergi, dan kemudian selangkah demi selangkah. Setelah melaju cukup lama, tiba-tiba mobil melaju ke terowongan bawah tanah. Meski ada lampu lalu lintas di kedua sisi jalan, namun gelap di mana-mana. Namun, Lin Huan memiliki kemampuan penglihatan malam, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, bahkan lampu jalan pun dimatikan. Kalau bagi orang awam, ini adalah tempat di mana mereka tidak bisa melihat jari mereka. Namun Lin Huan memiliki kemampuan penglihatan malam, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Lin Huan melihat Jin Yusura mengeluarkan Ruo Sue dari mobil, dan kemudian bersama sopirnya, dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Lin Huan tidak bisa menahan tawa. Mereka jelas ingin mentransfer Ruo Sue terlebih dahulu, dan kemudian menanganinya sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa Lin Huan memiliki kekuatan penglihatan malam. Lin Huan mengikuti mereka dengan ringan, tetapi melihat bahwa mereka mengikuti mereka ke suatu tempat di terowongan dan menepuknya 3 kali. Ada pintu rahasia yang tersembunyi di dinding terowongan. Saat mereka menepuk, pintu rahasia terbuka, dan ketiga orang serta Ruo Sue masuk bersama. Lin Huan ingin pergi bersamanya, tapi lampu jalan menyala. Lin Huan tertegun dan pergi melihat ada lebih dari 10 orang berbaju hitam di dalam terowongan. Orang-orang kulit hitam ini bergegas keluar dan mengepung Lin Huan seperti hantu. Nak, berani menerobos gerbang pedang Shuro, kamu tidak sabar. Salah satu dari mereka berkata, Lin Huan tahu bahwa pintu pedang surah tersembunyi di bawah tanah. Jika dia tidak terburu-buru, dia mungkin tidak tahu rahasianya sama sekali. Namun, Lin Huan memandang orang-orang ini, sama sekali mengabaikannya, dan mencibir, hanya beberapa dari kalian, tidak cukup bagiku untuk menghibur diriku sendiri. Bocah bau, jangan banyak bicara, bantu aku. Raung pria itu. Sejenak, selusin orang bergegas menuju Lin Huan. Meskipun orang-orang ini adalah antek-antek kecil, mereka juga spektakuler. Lin Huan tidak punya waktu untuk membuang lebih banyak waktu bersama mereka. Dia segera menggunakan keahliannya dan terbang seperti listrik. Saya melihat sosok Lin Huan secepat kuda yang lewat. Pada saat yang sama, tinjunya bersiul mengenai sekelompok orang. Tiba-tiba, orang-orang ini datang pada waktu yang sama, terbang pada waktu yang sama, dan kemudian jatuh ke tanah kesakitan. Lin Huan menyekat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kubilang kamu tidak cukup untuk menghibur diriku sendiri." Lin Huan pergi ke pintu rahasia tempat Jin Yusura membawa Ruo Sue ke sana. Dia mengetuknya dengan lembut, tapi anehnya pintu rahasia itu tidak terbuka. Lin Huan tertegun dan berkata, "Saya dengan jelas melihat dia ada di sini." Pintu rahasia terbuka. Lin Huan mau tidak mau menamparnya, tetapi pintu rahasianya tetap tidak terbuka. Lin Huan bertanya-tanya, tetapi pada saat yang sama, Lin Huan melihat orang-orang yang jatuh menatapnya dengan ngeri. Lin Huan tidak bisa menahan senyum, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Katakan padaku bagaimana pintu rahasia itu terbuka." Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tahu." "Kamu tidak tahu?"
Lin Huan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar tidak tahu, jangan salahkan aku karena menghancurkan kepalamu. Pria itu takut berkeringat, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Lin Huan tidak ingin berbicara dengannya. Dia meraih tengkoraknya. Lelaki itu tiba-tiba ketakutan, kakinya menjadi lunak, dan dengan cepat berkata, aku berkata, aku berkata. Lin Huan berhenti dan mendengar pria itu berkata, jika kamu ingin membuka pintu rahasia, kamu memerlukan kekuatan internal. Lin Huan tiba-tiba mengerti bahwa ketika Yusura menepuk tadi, rasanya sangat ringan, tapi sebenarnya itu menggunakan kekuatan internal. Lin Huan melemparkan pria itu ke tanah, lalu pergi ke pintu rahasia lagi. Dengan kekuatan internal, dia menepuknya 3 kali. Benar saja, pintu rahasia terbuka, dan Lin Huan masuk. Tapi ketika Lin Huan masuk, Lin Huan melihat jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang berhadapan. Jiwa Shuro menyambar jarum. Lin Huan berkata secara rahasia, tubuhnya berbalik dan segera bersembunyi. Anak baik, keahliannya sungguh luar biasa. Terowongan cahaya emas Siu Luo. Jin Sura, keterampilan anak ini telah mencapai titik mempertahankan pedang dengan ki. Kita harus berhati-hati. Yusula mengingatkanku. Kalau begitu mari kita bekerja sama melawan dia. Dengan raungan dingin, Shuro emas terbang, dengan hantu terbang dan cakar yang tajam. Lin Huan, bagaimanapun, melihat bahwa cakar hantu Shuro emas sangat mirip dengan hantu Luocha dari bayangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan linglung. Di saat yang sama, itu juga merupakan bayangan cakar yang terbang. Lin Huan menggunakan cakar Sirius alami dari Sirius. Untuk sesaat, Lin Huan dan Jin Sura bertarung sengit, dan Lin Huan dengan jelas menemukan bahwa cakar hantu yang digunakan oleh Jin Sura dan bayangannya persis sama. Lin Huan mau tidak mau diam-diam mengatakan bahwa Jin Sura takut dia ada hubungannya dengan bayangan itu. Dia sebaiknya tidak menggunakan cakar Sirius, agar tidak dikenali olehnya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lin Huan segera mengayunkan tinju panjangnya dan menghantamkannya ke Jin Sura. Keterampilan bayangan cakar Jin Sura tidak berada di bawah bayangan, dan tampaknya lebih ganas. Lin Huan menggunakan tinju panjangnya untuk mencegah agar tidak tertangkap oleh cakar itu dari waktu ke waktu. Untungnya, skill Lin Huan lebih unggul dari Sura emas, jadi meskipun dia menggunakan tinju panjang, dia tidak ketinggalan. Semakin sengitnya perang Vietnam, semakin cepat pula berlangsungnya. Melihat waktunya telah tiba, Yusula tiba-tiba membuka tangannya dan membalikkan tubuhnya. Tiba-tiba, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk menyerang Lin Huan. Meskipun Lin Huan bertarung dengan Jin Sura, dia sepertinya memiliki pandangan di belakangnya. Melihat jarum emas itu datang, dia tiba-tiba menariknya dan terbang keluar. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode Qi untuk mengendalikan jarum emas. Untuk sesaat, jarum emas itu awalnya dikeluarkan oleh Yusula, namun kini menjadi senjata Lin Huan. Lin Huan berkeliling, mengendalikan jarum emas dan menembaknya pada saat yang bersamaan. Mereka tiba-tiba mengubah wajah mereka dan segera mundur. Lin Huan yang bisa mentolerir mereka untuk melarikan diri, segera terbang untuk menindaklanjutinya. Gerbang pedang Sura tersembunyi di bawah tanah, dan cakupannya sangat luas. Terhubung oleh 8 persimpangan jalan, dan terdapat pintu tersembunyi di posisi berbeda di setiap terowongan. Berkat kelincahan Lin Huan, dia tidak dijatuhkan oleh mereka. Keduanya berenang, dan Lin Huan membawa ini ke banyak pintu rahasia, tepat di ruang terbuka. Mereka terengah-engah saat dikejar oleh Lin Huan. Pada saat yang sama, mereka memeluk Ruo Sue dan meraung, "Bocah bau, jika kamu melangkah maju, jangan salahkan kami karena telah mengambil nyawanya." Lin Huan tertegun, berhenti dan berkata, "Jika kamu melepaskannya, aku akan mengampunimu. Jika tidak, jangan salahkan anak buahku karena tidak kenal ampun." "Itu benar," kata Yusula. "Tentu saja," Lin Huan berkata positif. "Yusula, tidak pernah. Wanita ini adalah 9 denyut Yin Jue yang langka, yang membantu kita mengembangkan keterampilan ilahi Sura. Tidak mungkin membiarkannya pergi dan mencoba mendapatkannya kembali," kata Jin Suro cemas. "Tentu saja saya tahu, tapi orang-orang melihat kami. Kami sama sekali bukan rival," Yusula berkata sambil mengerutkan kening. Setelah Lin Huan mendengar kata-kata itu, dia terkejut. 9 denyut Yin Jue adalah denyut paling murni di antara nafas Yin wanita. Jika Anda mengadopsi kombinasi metode kebahagiaan dan 9 denyut Yin Jue,
keterampilan Anda akan meningkat ke tingkat yang baru. Saya tidak menyangka bahwa Ruoxue adalah denyut nadi Yin Jue yang ke-9. Lin Huan tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Melihat kedua orang itu dengan dingin berkata, tetapi jika kamu tidak membiarkan orang pergi sekarang, maka kamu akan segera menjadi hantu neraka yang sebenarnya. Pada saat yang sama, mereka berdua mundur. Jin Sura, penting untuk melindungi hidupmu. Yusula berkata dengan dingin. Jin Siuluo dengan enggan meletakkan tangan yang memegang Ruoxue, lalu mendorong Ruoxue keluar. Dokter warna bunga persik. Lin Huan maju dan mengambil alih Ruoxue. Pada saat yang sama, dia menurunkan handuk kain yang menutupi mulut Ruoxue dan melepaskan ikatan tali di tubuh Ruoxue. Jika salju memanggil, menerkam lengan Lin Huan, siap untuk menghibur jika salju, tetapi melihat emas Sura terbang, tiba-tiba menerbangkan pohon palem beracun ke salju. Lin Huan terkejut, tapi pohon palem beracun ada di Ruoxue. Dia takut Ruoxue tidak tahan. Tanpa ragu, dia membalikkan badan dan membalikkan Ruoxue. Dengan keras, telapak tangan beracun Jin Sura mengenai punggung Lin Huan. Lin Huan menuangkan ke depan, dan tenggorokannya terasa manis. Dia ingin memuntahkan seteguk darah, tapi dia ditelan oleh Lin Huansheng. Ah Huan, Ruoxue berseru kaget. Saya baik-baik saja. Lin Huan berkata dengan lemah, lalu menoleh ke arah Jin Sura, dengan dingin berkata, jahat. Jin Sura tertawa dan berkata sambil mencibir, nak, jika kamu jatuh ke dalam surasa ini, kamu tidak akan hidup selama 3 hari. Dan jika kamu menggunakan kekuatan internalmu, itu akan mempercepat penyebaran racun surasa. Haha, Lin Huan aleng, kenali dirimu lagi, jangan berjalan, takut benar-benar tidak bisa berjalan, lalu peluk jika bersalju, terbangkan badan untuk menghindar, untuk keluar memberi minuman dingin dan mengejar Lin Huan. Lin Huan membenci Sura emas, tapi dia terlalu diracuni. Jika tidak, dia benar-benar ingin menghancurkan Sura emas. Sue merasakan pelukan Lin Huan dan sangat tabah, tapi di saat yang sama, dia juga khawatir. Tapi Lin Huan merasa racun di tubuhnya menyebar dengan cepat, dan itu tak tertahankan, dan bahkan Yin dan Yang Qi-nya pun terhalang. Lin Huan, yang sedang terburu-buru, mau tidak mau mengarahkan darahnya sendiri ke beberapa tempat untuk mengurangi penyebaran racun. Namun, di bawah penahanan seperti itu, syuro emas telah menyusulnya. Mata Lin Huan dingin, dan langkahnya terhenti selama beberapa menit, tapi dia merasakan syuro emas terbang ke arahnya. Lin Huan tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dan tiba-tiba meraihnya kembali. Jin Sura datang dengan cepat, tapi cakar Lin Huan terbang lebih cepat dari sebelumnya. Telapak tangan Jin Sura mengenai jenderal, Lin Huan telah menangkap hati Jin Sura. Jantung Sirius. Wajah Kim Sura memucat sesaat. Selama Lin Huan bergerak maju sedikit, hati Jin Sura dapat diambil oleh Lin Huansheng. Namun, pada saat ini, Lin Huan merasakan angin palem yang kencang dan bergegas ke dirinya sendiri. Lin Huan harus memisahkan diri untuk menyelamatkannya. Namun melihat angin palem yang gila datangnya, kalender lunar tidak ada bandingannya, orang berwajah hantu gila untuk memukul dirinya sendiri. Lin Huan terkejut karena keterampilan pria ini begitu mendalam. Dengan keras, Lin Huan dan Ruoxue terbang dari jauh. Lin Huan jatuh ke persimpangan terowongan dan mundur 3 langkah sebelum dia berdiri kokoh di dinding. Mungkin Lin Huan adalah orang yang beruntung. Dengan dorongan ini, dia baru saja membuka pintu rahasia. Mau tidak mau harus menahan kalau salju tersandung ke dalamnya. Pintu rahasia dibanting hingga tertutup, yang membuat Jin Sura dan Yu Sura memarahi. Wajah hantu Sura berkata, dia memukul surasa dari Sura emas, lalu memukulku. Bahkan jika dia melarikan diri, dia akan mati. Jangan mengejarnya. Jin Sura mengangguk dan berkata, memang benar Sura sangat beracun dan pedas. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Anak ini pasti akan mati. Yu Siuluo berkata sambil tersenyum, kali ini, berkat bantuan Yumian Siuluo, jika tidak, Jin Siuluo akan pergi menemui Raja Neraka terlebih dahulu. Jin Sura mau tidak mau berpikir bahwa pembedahan jantung Sirius hanya untuk menangkap hatinya. Sekarang dia mengira hatinya masih sakit. Dia ketakutan dan berkata, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Wajah hantu Sura tidak sopan, hanya berkata dengan ringan, keterampilan anak ini tidak terduga, dan dia bisa menggunakan cakar Sirius. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Dikatakan bahwa cakar Sirius adalah keterampilan Sirius yang paling terkenal di kota es. Tetapi orang ini telah lama menghilang. Dan Sirius berusia sekitar 40 tahun.
Tentunya dia tidak akan semudah anak ini. Berpikir dengan hati-hati, wajah hantu Sura mengangguk dan berkata, jelas orang ini bukan Sirius, tapi dia juga bisa menggunakan cakar Sirius. Dia seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Sirius. Kim Sura mencibir, lagi pula, dia adalah orang yang sekarat. Apa yang kita bicarakan tentang dia? Mereka tidak bisa menahan tawa pada saat bersamaan. Setelah memasuki pintu rahasia, Lin Huan, dengan ingatannya yang kuat, menemukan pintu rahasia ke istana bawah tanah, dan kemudian berlari keluar dengan membawa Ruoxue di pelukannya. Saat ini, terima kasih tidak ada yang berhenti, jika tidak, Lin Huan benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Lin Huan tahu bahwa dia telah diracuni oleh kejahatan Shuro. Jika dia menggunakan keahliannya dengan gegabah, dia takut itu tidak akan bertahan selama 3 hari. Untuk sesaat, dia membantu Ruoxue tersandung ke mobil dan berkata, Ruoxue, cepat antar aku kembali. Setelah Lin Huan mengatakan ini, dia terjatuh di kursi mobil. Ruoxue dalam keadaan kebingungan sesaat, menyambungkan kabel mesin dan pergi. Dia diracuni untuk menyelamatkanku. Ruoxue tidak tahu apakah dia bersyukur atau khawatir. Untuk sesaat, matanya berkaca-kaca. Namun, jika Salju tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersedih, dia harus mengirimnya kembali sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Huan, mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah Lin Huan terjatuh di kursi mobil, dia menunjuk beberapa titik akupuntur secara bersamaan. Karena racun surasa yang aneh, dia tidak bisa bekerja keras untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia harus terjatuh di sana dengan patuh. Lin Huan tahu bahwa mungkin dia harus kembali ke Sengshi Jiayuan dan menggunakan jarum emas untuk mengeruk saluran yang tersumbat oleh racun. Hanya jika keterampilan bahagianya tidak dikendalikan oleh racun, barulah dia bisa menghilangkan racun surasa. Ruoxue mengemudi dengan cepat dan langsung menuju ke Sengshi Jiayuan. Setelah memarkir mobil, dia membuka pintu dan membantu Lin Huan keluar. Namun, saat ini, mata Lin Huan lemah. Jika salju menopangnya, itu berarti seluruh tubuh Lin Huan menempel padanya. Namun, Ruoxue bersikeras menyeret Lin Huan ke atas selangkah demi selangkah. Dengan susah payah, Ruoxue akhirnya menyeret Lin Huan kembali ke tempat tidur di kamarnya dan berbaring. Kemudian Ruoxue sangat lelah hingga matanya menjadi hitam sehingga dia duduk di tanah. Lin Huan berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, jika salju, jika salju. Jika salju menunggu sampai panggilan, terlambat untuk beristirahat, dia pergi ke Lin Huan dan berkata, ah Huan, ada apa? Pergi dan ambilkan aku jarum emasnya. Lin Huan berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, Ruoxue bergegas ke kamar ibunya untuk mengambil jarum emas. Saat ini, ibu Ruoxue masih tidur. Ruoxue mengambil jarum emas dan bergegas ke kamar Lin Huan. Bantu aku membuka pakaian. Lin Huan menelepon. Jika Seraton tersipu dan ragu-ragu sejenak. Kamu tidak ingin aku mati secepat ini, kan? Lin Huan berdoa, jika kamu tidak ingin aku mati, buka bajuku. Dokter warna bunga persik, kekuatan Lin Huan akan habis, sehingga dia bisa menggunakannya untuk menunjukkan jarum emasnya. Dia harus meminta Ruoxue membantunya melepas pakaiannya. Jika salju pertama kali melepas pakaian seorang pria, mau tak mau ia tersipu malu, sesaat bahkan tangannya mulai gemetar. Kemudian Ruoxue tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak melepas pakaiannya tepat waktu, begitu kekuatannya hilang dan dia tidak bisa menusuk dirinya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk sesaat, Ruoxue mengatupkan giginya, mengabaikan rasa malunya, dan segera membungkuk untuk membuka kancing Lin Huan. Saat dada kuat Lin Huan memperlihatkan keengganannya sendiri, wajah Ruoxue menjadi semakin merah. Yang lebih penuh kebencian adalah Lin Huan memintanya melepas celananya. Ruoxue membuka matanya dan melepaskan ikatan-ikat pinggang Lin Huan. Kemudian dia memaksa tangannya ke bawah untuk melepas celananya. Kemudian celananya ditekan oleh Lin Huan. Ruoxue mau tidak mau membuka matanya dan mengangkat tubuh Lin Huan. Dia melepas celana Lin Huan. Tiba-tiba, dia melihat tonjolan di pinggang Lin Huan. Dia terkejut dan berlari keluar dengan wajah tertutup. Gadis ini sangat pemalu. Lin Huan tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian dia duduk tegak, mencabut jarum emas dan pergi ke titik akupunturnya. Namun, setelah 3 kali suntikan, Lin Huan sudah terengah-engah dan berkeringat. Kemudian dia mencoba memegang jarum dan menusuknya di titik akupunturnya sendiri. Saat ini, tangannya mulai gemetar.
Bahkan jika dia mengidentifikasi titik akupuntur, dia tidak bisa menyelam dengan baik. Jika salju di pintu melihat semua ini, air mata, seperti garis putus-putus manik giok umum, sepanjang wajah mulus tak tertandingi jatuh. Ruo Sue mau tidak mau menggigit giginya. Dia memasuki ruangan dan meraih tangan gemetar Lin Huan. Dengan bantuan Ruo Sue, Lin Huan mengikat beberapa jarum emas dengan lembut. Setelah Lin Huan telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan tidak bisa menahan tangannya untuk jatuh dengan menyedihkan. Jika salju ingin menangkap, tetapi menangkap yang kosong, mau tak mau air mata pun berjatuhan. Lin Huan Qian tersenyum dan berkata kepada Ruo Sue, "Jangan sedih, Ruo Sue. Setelah aku melewati titik akupuntur, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri." Ruo Sue mengangguk dan duduk di sampingnya, diam-diam menatap pria yang mengabaikan hidup dan mati demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi, hati Ruo Sue penuh. Mungkin ibuku benar, beberapa orang akan jatuh cinta padanya secara tidak sadar setelah Anda bertemu dengannya. Anda bisa menjauh darinya atau terlibat di dalamnya. Ruo Sue merasa dia sangat terlibat. Dengan cara itu, seluruh pikirannya tertuju pada Lin Huan. Dia tidak ingin dia sibuk. Dia ingin dia menjadi lebih baik sesegera mungkin. Namun, sejak Lin Huan mengatakan itu, dia menutup matanya dan tidak pernah mendengar lagi. Ruo Sue tahu bahwa Lin Huan punya caranya sendiri untuk menyembuhkan, tapi melihatnya terbaring tak bergerak, Ruo Sue masih khawatir. Setelah membersihkan titik akupunturnya, Lin Huan diam-diam menjalankan ki harmonis yin yang di tubuhnya, dan ingin mengusir racun surasa di tubuhnya berdasarkan ki harmonis yin yang. Namun, Lin Huan merasa ada banyak perlawanan di tubuhnya setelah beberapa upaya, dan begitu dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan ki harmonis yin yang, Lin Huan tiba-tiba merasa bahwa racun surasa lebih kuat. Sekarang saya tidak bisa mengeluarkan gas beracun di tubuh saya dengan kemampuan saya sendiri, saya khawatir saya harus bergantung pada kekuatan luar. Sekarang, dengan bantuan kekuatan luar, hanya ada dua cara. Kemudian salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan gas beracun tersebut melalui teknik budidaya ganda dan keterampilan membahagiakan. Namun, saat ini ke-10 istrinya tidak ada di sisinya. Meskipun Ruo Sue ada di sana, dia takut menimbulkan bayangan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Cara lain adalah dengan menemukan seorang master yang akan mengeluarkan gas beracunnya dengan mengorbankan kekuatan internalnya. Namun dalam situasi saat ini, di mana kita dapat menemukan seorang master yang bersedia menggunakan kekuatan internal dan gas beracunnya untuk mengusirnya. Jelas itu tidak berhasil juga. Lin Huan memaksakan diri lagi. Dia terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah. Jika salju sangat terkejut, bergegaslah untuk memeriksanya. Tapi Lin Huan muntah darah dan pingsan. Jika salju berada dalam keadaan kebingungan sejenak, hati berkata, bagaimana ini harus dilakukan, bagaimana ini harus dilakukan. Jika salju tidak berdaya, segera berbalik, tiba-tiba pikiran satu persatu cerah, mau tidak mau memikirkan Ling Feng. Menurut Ling Feng, dia adalah anggota Sekte Pedang Naga. Karena gerbang pedang naga dan gerbang pedang Shuro adalah milik gerbang pedang naga, mungkinkah mereka tahu cara memperlakukan Ahuan? Ruo Sue segera menghubungi telepon Ling Feng untuk menjelaskan situasi spesifiknya. Ling Feng terkejut dan segera pergi menemui Fang Kun. "Ah Feng, ada apa denganmu terburu-buru?" Fang Kun melihat perasaan Ling Feng bahwa dia tidak memiliki tuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. "Saudara Kun, Ahuan dilukai oleh Jinyu Sura. Sekarang situasinya sangat kritis." Ling Feng berkata dengan cemas. "Apa?" Fang Kun terkejut dan berkata, "Di mana itu? Cepat bawa aku." Ling Feng segera membuka jalan di depan, membawa Fang Kun ke dalam mobil dan menuju ke Shengxi Jiayuan sepanjang jalan. Ke Jiayuan yang berkembang, jika salju sudah lama menunggu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membawa Fang Kun dan Ling Feng ke atas. Fang Kun melihat kepedulian Ruo Sue terhadap Lin Huan, dan sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Namun saat ini, perawatan terhadap Lin Huan sangatlah penting, dan Fang Kun tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ketika dia sampai di kamar Lin Huan, dia terbaring tak bergerak di tempat tidur, dan wajahnya mulai menjadi hitam. Jelas sekali racun Shuro telah menyebar ke otaknya, jika dia tidak dirawat lagi, akibatnya tidak terbayangkan. "Bos Fang, tolong bantu dia." Ruo Sue berdoa dengan cemas. Awalnya, Lin Huan adalah tamu Fang Kun di layar. Adalah tugas Fang Kun untuk merawat Lin Huan. Namun,
Ketika dia melihat wajah berbunga-bunga dan wajah bergerak Ruo Sue, Fang Kun menyusut. Gadis Ruo Sue, bukannya aku tidak menyelamatkannya, tapi racun Ahuan adalah surasa. Racun ini sangat ganas, aku khawatir aku tidak bisa menahannya, kata Fang Kun ringan. Bos Fang, Anda adalah pemimpin sekte pedang naga. Saya yakin Anda pasti punya cara. Jika salju berdoa, saya mohon. Melihat wajah Ruok Sue seperti bunga pir yang diguyur hujan, pikiran Fang Kun kembali bergetar dan berkata, aku bisa menyelamatkannya, hanya apa? Jika salju bertanya dengan cemas. Hanya saja aku sudah lama jatuh cinta pada Ruo Sue. Jika aku berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya, kuharap Ruo Sue bisa memberiku sejin wewangian. Fang Kun merenung dengan lembut. Saudara Kun, kamu memanfaatkan bahaya orang lain. Ling Feng berkata dengan mata menatap. Sombong, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Fang Kun meraung dingin, dan Ling Feng tidak lagi berani berbicara sejenak. Dokter warna bunga persik. Saya tidak menyangka Fang Kun tidak hanya tampan, tetapi juga kepala sekolah. Dia sebenarnya adalah binatang buas dalam pakaian. Hati Ruo Sue tidak bisa menahan rasa pahitnya. Namun nyawa Ahuan dalam bahaya jika tidak memberikan pengobatan. Ada apa, gadis Ruo Sue? Fang Kun lebih lanjut berkata. Jika Lin Huan tahu bahwa Ruo Sue akan mengorbankan tubuhnya untuk menyembuhkannya, dia takut dia akan bertobat. Namun, Lin Huan dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Jika salju melihat gas racun di tubuh Lin Huan telah menyebar ke seluruh tubuh mulai menjadi hitam, mau tidak mau hatinya semakin sakit tanpa henti. Mungkin aku tidak akan pernah melihatnya lagi, tapi dia tidak bisa mati, Dia meninggal, bagaimana dengan ibuku? Dan itu hanya untuk menyelamatkanku sehingga dia seperti ini. Jika salju menahan rasa sakit di hati, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tiba-tiba berkata, aku berjanji padamu. Bagus, Fang Kun tertawa, enak sekali. Kalian semua keluar, aku akan mengurus semuanya di sini. Meskipun Ling Feng tahu bahwa Fang Kun menyukai Ruok Sue, dia sangat membenci Fang Kun karena mendapatkan Ruok Sue dengan cara ini. Fang Kun duduk di belakang Lin Huan, meletakkan telapak tangannya di punggung Lin Huan, dan menggunakan kekuatannya untuk memasuki tubuh Lin Huan secara perlahan, mencoba mengeluarkan gas beracun dari tubuh Lin Huan. Namun, gas beracun telah menembus organ dalam Lin Huan, dan Fang Kun tidak berpengaruh. Fang Kun tidak bisa menahan rasa takutnya saat ini. Ahuan sangat keracunan sehingga jika dia ingin membangunkannya, dia takut setengah dari kekuatannya akan hilang. Dan kalaupun dia bangun, karena dia terluka oleh gas beracun tersebut tidak dapat dikosongkan sepenuhnya, maka dia juga orang yang tidak berguna. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Fang Kun ragu-ragu sejenak, tetapi jika Anda memikirkan tentang sifat indah Ruok Sue, Fang Kun mau tidak mau merasakan pikirannya lagi. Sambil memikirkan tentang gerbang pedang Wulong dari klub 7 pedang, tidak ada jaminan kemenangan. Karena Ahuan tidak bisa melihatnya, apa yang salah dengan gerbang pedang naga bersatu? Fang Kun memikirkan semua ini, dan untuk sesaat dia menggunakan kekuatan internalnya untuk menanamkannya ke dalam tubuh Lin Huan. Setelah sekitar setengah jam, Fang Kun sudah merasa lelah dan menghabiskan sebagian besar tenaga internalnya. Lin Huan menerima perawatan Fang Kun, menekan gas beracun di tubuhnya, dan akhirnya membuka matanya perlahan. Tapi itu masih sangat lemah. Kak Kun, terima kasih telah menyelamatkanku. Lin Huan berkata dengan lembut. Fang Kun berkata sambil tersenyum, Ahuan, saya telah mencoba yang terbaik untuk menekan gas beracun, tetapi saya tidak dapat menghilangkannya. Lin Huan secara alami mengetahui situasi ini dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kun, kamu dapat membantu Ahuan melanjutkan hidupnya. Ahuan sangat berterima kasih. Saat ini, Ruok Sue dan Ling Feng datang dengan tergesa-gesa. Ketika Ruok Sue melihat Lin Huan bangun, dia tidak berbicara dan air mata jatuh. Ahuan, kamu bangun. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, berkat bantuan Saudara Kun, Ahuan bisa menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Ahuan, sebenarnya, kamu harus berterima kasih kepada Ruo Sue. Jika bukan karena dia, Ling Feng berkata setengahnya dengan tergesa-gesa, tapi dimelototi kembali oleh mata Fang Kun. Tentu saja aku harus berterima kasih pada Ruo Sue. Lin Huan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena Ruo Sue yang memberitahumu tepat waktu, aku khawatir aku akan mati sekarang.
Ling Feng menghela nafas sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Ruo Sue menatap mata Lin Huan, dan ada banyak rasa sakit di hatinya. Ah Huan, tahukah kamu bahwa kita ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dalam hidup ini? Fang Kuncang menarik napas dan berkata, Ah Huan, karena kamu sangat beracun, penting untuk menjaga kesehatanmu. Pertemuan 7 pedang lusa awalnya adalah untuk kamu lihat, tetapi sekarang kamu tidak dapat hadir. Lin Huan merasa sangat malu dan berkata, Saudara Kun sangat mencintaiku. Ah Huan benar-benar tidak tahan. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk Saudara Kun. Ah Huan merasa kasihan padaku. Fang Kun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ah Huan, jangan sopan lagi. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Lin Huan mengangguk dan berkata, Saudara Kun, berjalanlah perlahan. Ketika Fang Kun pergi, dia melihat ke arah Ruoxue. Penampilan spesial ini membuat hati Ruoxue bergetar. Dia mau tidak mau mengikuti Fang Kun keluar. Jangan mengingkari janjimu, Nona Ruoxue. Fang Kun tersenyum. Sejak Bos Fang membangunkan Ah Huan, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kalau salju sedih, tanah tak tertandingi berkata. Itu bagus. Fang Kun mengangguk puas, jika gadis salju benar-benar orang yang menepati janjinya, ikuti aku. Malam ini, jika salju terkejut mengatakannya, tidak malam ini, kapan lagi? Fang Kun tersenyum sambil tersenyum. Dia sangat bangga di hatinya dan berkata, jika salju. Tahukah kamu, aku sudah lama menunggu dengan tidak sabar. Itu, jika salju ragu-ragu tanpa henti, aku mengucapkan selamat tinggal pada seorang Huan. Ling Feng, pergi dan lihat. Jika salju memasuki kamar Lin Huan, Fang Kun mau tidak mau berkata kepada Ling Feng. Ling Feng dengan enggan mengikuti di masa lalu dan berkata, Ah Huan sudah menjadi orang yang tidak berguna. Apa yang bagus untuk dilihat? Ah Huan, Ruo Sue menatap Lin Huan dan berteriak pelan. Ada apa, Ruo Sue? Lin Huan dapat dengan jelas melihat bahwa Ruo Sue terlihat tidak normal. Tidak ada apa-apa. Jika air mata Snow sudah mengalir, mungkin kamu benar, kami tidak bisa melakukannya. Jika salju selesai mengucapkan kata-kata ini, isak tangis pun keluar. Tingkah laku Ruoxue yang tidak normal membuat Lin Huan bertanya-tanya. Lin Huan ingat dengan jelas bahwa pada sore hari, untuk memenangkan penerimaannya, Ruoxue tidak ragu-ragu untuk melompat ke air mancur besar, menahan air yang dingin menusuk tulang, dan menemukan cincin berlian. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mengucapkan kata aneh seperti itu? Jika salju, Lin Huan berseru. Namun, tidak ada respon di luar ruangan. Jika salju, Lin Huan memanggil lagi, tapi masih tidak ada jawaban di luar ruangan. Lin Huan merasa khawatir. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Mengapa Ruo Xue berperilaku tidak normal? Lin Huan sangat kesal hingga dia hampir tidak bisa duduk. Tapi saat ini, Lin Huan sangat lemah. Bahkan jika dia ingin keluar untuk menyelidiki situasinya, itu sangat sulit. Tapi indera peraba Lin Huan yang tajam adalah bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Mengapa Ruo Xue mengucapkan kata-kata aneh seperti itu? Bukankah dia selalu ingin memasuki duniaku? Tapi kenapa dia ingin bicara dan berhenti? Apa yang tidak mungkin? Dan Lin Huan tiba-tiba teringat percakapan antara dia dan Fang Kun saat itu. Mengapa Ling Feng mengatakan bahwa dia harus lebih berterima kasih pada Ruo Xue? Mengapa Fang Kun tidak membiarkannya melanjutkan setelah dia mengatakan setengahnya? Dokter warna bunga persik, Lin Huan mau tidak mau tiba-tiba terbangun, bukan karena syok di hatinya, begitulah adanya. Situasi yang paling mungkin terjadi adalah Ruo Xue meminta bantuan Fang Kun. Tapi Fang Kun awalnya memiliki keinginan yang kuat terhadap Ruo Xue. Saat ini, melihat peluang yang begitu besar, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Jika salju, Lin Huan berteriak sedih. Di luar dugaan, wanita ini rela mengorbankan dirinya demi dirinya sendiri, yang membuat Lin Huan resah. Kalau bukan karena kekeras-kepalaan saya, jika saya menerima Ruo Xue di pagi hari, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan cara ini, saya khawatir Ruo Xue, yang tadinya paranoid, akan menjadi lebih paranoid, dan bahkan hatinya yang murni dan baik akan hancur pada saat itu. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Lin Huan berteriak dalam hatinya. Lin Huan telah berjuang untuk duduk, tetapi meskipun Fang Kun untuk sementara waktu telah menekan penyebaran gas beracun, tidak mungkin bagi Lin Huan untuk memaksakan diri. Lin Huan berkeringat keras untuk bangun dari tempat tidur, tapi dia jatuh ke tanah.
Jika Salju duduk di dalam mobil, Fang Kun duduk di sebelahnya, seolah mengapresiasi sebuah karya seni yang indah. Ling Feng, seolah-olah mereka tidak ada, melaju ke arah Long Jianmen. Mata Ruosue menatap ke jendela, lampu neon di luar jendela bersinar dengan cahaya dan bayangan yang indah. Malam yang sedih juga menampakkan godaan yang menggoda, dan kemudian mata Ruosue menjadi kosong. Jika salju berulang kali lolos, akhirnya terjadi sesuatu, kali ini yang membuat rakyatnya sendiri. Mungkin setelah kejadian ini, dia tidak lagi sama seperti dulu. Namun, dia tidak menyesali orang yang telah menyentuh hatinya. Mungkin, seperti yang dikatakan Ahuan, hidup di dunia itu seperti berjalan di jalan raya. Beberapa orang akan pergi bersamamu, tetapi yang lain akan pergi. Dan Ahuan dan aku adalah orang-orang yang pergi. Tapi apa yang terjadi setelah itu hilang? Setelah berpisah, hatiku akan mengingatnya lebih jelas. Aku hanya tidak tahu apakah dia masih ingat seorang pria bernama Ruosue yang sangat tersentuh olehnya. Ketika Ruosue memikirkannya seperti ini, dia merasa sedih lagi. Hati yang sedih seolah-olah diserbu serangga secara umum, sedikit sakit. Bukan dari hidung yang masam, mata, munculnya air mata kristal. Orang yang begitu sempurna, meski duduk dengan tenang, tetap seindah bunga indah yang bersinar di atas air. Fang Kun melihatnya dengan bangga dan tidak terkendali. Dia tahu jika salju tidak mau, tetapi jika dia mau, bagaimana dia bisa mendapatkannya. Ruoxue ini adalah wanita tercantik di surga di dunia. Hanya sedikit orang yang bisa membandingkan kecantikannya dengan orang lain di dunia. Siapa yang tidak ingin menghabiskan momen bersama wanita cantik seperti itu? Ketika Fang Kun memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Lihatlah apakah salju itu wajah yang cantik, lekukan yang bergelombang, tubuh yang indah itu, benar-benar membiarkan orang melihat berlama-lama. Dan wanita ini, malam ini, akan menjadi wanita Fang Kunku, hanya wanita Fang Kunku. Fang Kun tersenyum bangga, dan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Lin Huan bangkit dari tanah dan berkeringat dingin. Tapi ada suara yang kuat di hati Lin Huan. Aku tidak bisa membiarkan Ruosue melangkah di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Lin Huan berjuang mati-matian, lalu duduk. Saat ini, Lin Huan sepertinya telah melupakan semua yang ada di hatinya, mimpinya, kebenciannya yang besar dan semua keinginannya yang tidak terpenuhi. Tapi satu-satunya yang tersisa di pikiranku hanyalah wajah cantik Ruosue, buah pir yang mekar karena hujan. Itu bukan aku. Dia tidak akan pergi dengan cara dia bahkan tidak akan mati. Dia begitu sombong, begitu keras kepala, karena dia baru saja memulai jalan yang tidak bisa kembali lagi. Aku berhutang semua ini padanya. Aku seharusnya tidak berhutang padanya. Mungkin kita seharusnya tidak bertemu dalam hidup ini. Setelah bertemu, saya tidak membawakannya kebahagiaan, tapi rasa sakit. Lin Huan tahu bahwa setelah malam ini berakhir, Ruoxue mungkin akan hancur. Sekalipun manusia masih hidup, hatinya sudah mati. Lin Huan mencoba menerobos batasan gas beracun dengan menggunakan skill kebahagiaan. Meskipun ada butiran keringat besar di dahi Lin Huan, meskipun dia kesakitan, Lin Huan berusaha yang terbaik. Lin Huan tahu bahwa dia sangat putus asa, bahkan jika dia benar-benar menerobos batasan gas beracun, bahkan jika dia mendapat kemampuan jangka pendek, ketika gas beracun menjadi bumerang, kecepatan kematian rambut beracun akan lebih cepat, dan kemudian dia takut dia akan benar-benar mati. Namun, Lin Huan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, menyelamatkan Ruoxue adalah hal yang paling penting. Akhirnya, Lin Huan berhasil menembus batas gas. Gas beracun tersebut untuk sementara terganggu dan tersebar. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak merengek dan mengeluarkan seteguk darah hitam lagi. Lin Huan berdiri, menahan rasa sakit yang parah, dan berlari keluar. Ling Feng mengendarai mobil ke gerbang pedang naga dan menghentikan mobilnya. Lalu pergi untuk membantu Fang Kun membuka pintu. Fang Kun dengan lembut menarik Ruoxue keluar dari pintu dan berjalan ke pintu pedang naga. Ruosue melihat kembali ke malam yang gelap dengan belas kasih. Di langit malam yang tak berbatas dan tak berujung, ada seseorang di dalam hatinya. Saat Ruosue berbalik, air mata jernih jatuh di udara, seperti manik-manik batu giok yang pecah, jatuh ke dalam malam. Ling Feng merasakan sakit di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang mengalami delusi, Ling Feng tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia melihat pria cantik itu mengikuti orang lain. Ruoxue mengikuti Fang Kun,
tapi dia merasa sangat sulit baginya untuk tidak mengambil langkah. Langkah demi langkah yang berat juga berarti ia mengubur cintanya sedikit demi sedikit. Duduklah, Ruosue. Fang Kun berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada suaranya tetap lembut, karena takut dia akan menakuti pria cantik itu. Ruosue duduk perlahan dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Luar biasa, tapi Ruosue merasa panik. Tiba-tiba, dia ingin lari dari tempat ini. Apakah kamu takut? Fang Kun jelas melihat apakah salju keberatan. Kalau begitu temani aku minum 2 cangkir, minum anggur tidak begitu takut. Fang Kun memerintahkan para pelayannya untuk mengantarkan makanan dan anggur. Fang Kun tidak ingin memaksa Ruosue. Jika dia melakukannya, itu tidak ada artinya. Jadi Fang Kun ingin membuat Ruosue mabuk dan kabur, dan perlahan membungkukkan dirinya. Ruosue jelas mengetahui tujuan Fang Kun, tapi tujuan Fang Kun sudah menyetujuinya. Pada titik ini, Ruosue tidak ada hubungannya, bahkan jika hatinya tidak berdamai. Tapi dia harus menerima apa yang ada di depannya. Fang Kun menuangkan segelas penuh, sambil tersenyum, dan membawanya ke Ruosue. Gadis Ruosue, datang dan minum. Ruosue melihat senyum jahat Fang Kun dan membencinya. Tapi dia harus mengambil gelasnya dan menuangkannya ke dalamnya. Anggurnya sangat sepat dan pedas, tapi sulit untuk menutupi kepahitan di hati Ruosue. Dokter warna bunga persik, saya telah menjaga kepolosan saya selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya mati. Ternyata manusia memang punya kehidupan. Karena mereka tidak dapat melarikan diri, jadi akui saja. Ruosue meminum segelas anggur lagi. Jika dia minum seperti ini, Ruosue akan segera mabuk. Fang Kun melihatnya dan melihat gelombang merah di wajah Ruosue. Fang Kun tidak bisa menahan senyum tulusnya. Mungkin kamu tidak mau, tapi kamu tetap tidak ingin mabuk. Selera seperti apa yang dimiliki kecantikan seperti itu? Fang Kun tidak sabar. Ayo, minum lagi. Fang Kun tertawa, setelah minum, saya tidak ingat apapun. Saya tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan. Jika mata bersalju berkabut, dengan hujan berkabut, ringan menatap Fang Kun, kalian begitu tak pernah puas. Bukannya kami tidak pernah puas, tapi kecantikanmu tidak bisa ditolak. Itu hanya karena kamu terlalu cantik. Alasan yang dikatakan Fang Kun tidak dapat disangkal. Jika Snow benar-benar ingin mengatakan tidak tahu malu, tetapi dia sudah mabuk, sepertinya ucapannya tidak jelas. Tidak, dia tidak berpikir begitu. Siapa? Ah Huan. Jika salju benar-benar mabuk, bahkan mengucapkan kata-kata hatinya, bahkan jika aku mengungkapkan isi hatiku padanya, dan kemudian dia dengan hormat mematuhi hatinya. Dia tidak sepertimu. Tidak peduli betapa berbedanya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan melakukan tidak ada apa-apa sekarang. Ada cibiran dalam bahasa Fang Kun. Ah Huan. Jika salju dengan kesedihan, berbisik lembut, dan kemudian mata si pemabuk semakin kuat, sudah tidak bisa melihat dengan jelas di depan segalanya. Ruosue, kamu lelah. Aku akan membantumu tidur. Fang Kun berdiri dan membantu Ruosue ke tempat tidur. Kelembutan tentakel menyentuh Fang Kun, dan Ruosue jatuh ke tempat tidur, seperti genangan daging tumbuk. Di mata Fang Kun, Ruosue secantik anak kucing yang cantik. Kelembutannya yang tak terbatas dan penuh godaan membuat orang ingin meluluhkannya di dalam hati. Dia telah mabuk, dan kemudian meminumnya, semakin cantik, biarkan hati orang lebih bergetar. Fang Kun duduk di tempat tidur dan memandang Ruosue dengan hati-hati. Melihat rambutnya yang bersinar, melihat pipinya yang indah. Saat ini, pipinya ditutupi lapisan air pasang merah, ramping seperti porselen halus, lebih mirip bunga sakura yang lembut. Lehernya yang ramping, serta godaan jurang seputih salju di bawah lehernya, membuat Fang Kun ingin sekali melihat ke bawah. Namun, itu tertutup oleh pakaian Ruosue, namun pakaian tersebut tidak bisa menutupi kedua payudaranya. Sosoknya sangat indah dan anggun, pinggangnya yang ramping dan kakinya yang indah semuanya memperlihatkan kecantikan yang memabukkan. Fang Kun hanya merasa telah menelan seteguk air liur, dan dia tidak sabar, ia ingin mengupasnya seperti buah delima, agar kecantikannya bisa terpampang sempurna di hadapannya. Fang Kun dengan lembut duduk di tempat tidur, duduk di samping kecantikan yang sedang tidur, memegang sepasang tangan yang dengan lembut meluncur di atas pipi lembut Ruosue. Lin Huan mencoba yang terbaik dan berlari ke pintu pedang naga. Ling Feng masih berkeliaran di luar. Melihat Lin Huan berlari dengan tergesa-gesa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan dan berkata dengan heran, "Ah Huan, bagaimana kamu bisa datang ke sini?"
Menurutmu mengapa aku ada di sini? Lin Huan meraung, Ah Feng, aku menganggapmu sebagai saudaraku. Kamu harus bersatu dengan Fang Kun untuk melakukan hal seperti itu. Ah Huan, sebaiknya kamu pergi. Kamu tidak boleh terpancing. Ah Feng membujuk. Minggir. Lin Huan meraung. Ah Huan, meskipun aku ingin menyingkir, aku harus menghentikanmu. Ah Feng mengatakan ketidakberdayaannya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Lin Huan dingin dan marah. Ling Feng mengepalkan tinjunya. Meskipun Lin Huan diracuni, dia masih sangat lincah. Dia mengingat kembali dan mengusir Ling Feng. Ling Feng kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Lin Huan melangkah maju. Ling Feng bangkit dari tanah dan berteriak, "Ah Huan, ruangan itu, kamu harus khawatir." Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Feng dan sedikit menganggukkan kepalanya. Jika bukan karena Ling Feng yang memberitahunya di kamar mana dia berada, Lin Huan akan terlambat menemukannya kamar demi kamar. Saat ini, Lin Huan langsung menuju kamar di lantai 3, tetapi pada saat yang sama, sejumlah besar orang datang di koridor, menghalangi jalan Lin Huan. Mata Lin Huan sangat dingin. Jika dia berubah menjadi normal, dia tidak akan memperhatikan orang-orang ini, tetapi sekarang mereka berbeda. Sekarang setelah Anda diracuni, gas beracun tersebut akan menjadi bumerang kapan saja, dan jika gas beracun tersebut menjadi bumerang, Anda akan kehilangan kemampuan untuk bertindak kapan saja. Oleh karena itu, alih-alih berjuang keras, Lin Huan malah mengeluarkan pistol yang dibawanya. Pistol ini memiliki tubuh yang kecil, namun sangat kuat. Itu adalah burung gagak yang membelinya dari pasar gelap dengan harga tinggi. Lin Huan tidak menyangka itu akan berguna saat ini. Lin Huan mengeluarkan pistolnya, menunjuk kemana harus memukul, dan orang-orang itu jatuh ke tanah satu demi satu. Lihat Lin Huan benar-benar memindahkan kasus sebenarnya, apalagi membawa senjata di tangan, untuk sementara semua menghindar kemana-mana. Lin Huan mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan kerumunan seperti listrik. Langsung ke pintu kamar, siap untuk mendobrak pintu hingga terbuka, tetapi merasakan di balik angin, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak merunduk, berbalik. Saya melihat bahwa itu adalah Hua Dao panjang Luo Meng. Luo Meng, jangan hentikan aku. Mata Lin Huan penuh dengan doa. Sama seperti yang disebut pahlawan menghargai pahlawan, Luo Meng mengagumi keterampilan Lin Huan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan Lin Huan. Dia mengaum saat ini, kalau begitu jatuhkan aku dulu. Luo Meng mengepalkan tinjunya. Lin Huan terkejut. Dia memukulnya dengan tinjunya. Keahlian Luo Meng bagus. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bukan lawannya dalam situasi saat ini. Namun, Luo Meng menghancurkan tinjunya menjadi dua dan mengambilnya kembali. Lin Huan terkejut. Dia ingin mengambilnya kembali, tapi sudah terlambat untuk mengenai dada Luo Meng. Luo Meng meraung, terbang keluar, jatuh ke tanah, bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Lin Huan tidak bisa tidak bersyukur. Dia berkata dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, "Luo Meng, terima kasih dulu." Fang Kun baru saja hendak membuka ikatan pakaian Ruo Sue. Ketika dia mendengar gerakan di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan berkata dengan dingin, "Lin Huan yang baik, kamu berani melanggar perbuatan baikku dan mencari kematian." Fang Kun mau tidak mau pergi ke pintu dan menunggu. Kali ini, Lin Huan mendobrak pintu keluar. Fang Kun berdiri berhadap-hadapan dengan lambaian tangannya, dan pintu kembali terbang ke arah Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau terbang lagi dan mendobrak pintu. Pada saat ini, Lin Huan dan Fang Kun sedang berkonfrontasi. Fang Kun memandang Lin Huan dengan dingin, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berkata, "Ah Huan, aku menghormatimu karena menjadi seorang karakter. Aku tidak berpikir kamu berani melakukan sesuatu yang buruk padaku." Dokter warna bunga persik, Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Kun, kamu tidak bisa memindahkan Sue." "Kenapa tidak? Dia wanita yang kusuka. Kenapa aku tidak boleh bergerak?" Fang Kun berkata dengan dingin. "Jika dia tidak mau, kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain." Lin Huan mencoba membujuk Fang Kun. Namun, Fang Kun jelas tidak mendengarkan teori Lin Huan dan berkata, "Lin Huan, aku ingin wanita manapun di sini. Hanya saja Ruo Sue ini menolakku lagi dan lagi. Aku tidak memaksanya. Aku sudah cukup memberinya wajah. Sekarang dia telah berjanji padaku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana bisa disebut memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu?"
Lin Huan tidak bisa menahan cibiran, lidah yang halus tidak tahan. Dia mengorbankan dirinya untukku. Fang Kun menegur, bahkan jika kamu pandai dalam hal itu, kamu mungkin bukan lawanku jika kamu dikalahkan oleh Surasa. Meskipun aku bukan lawanmu, aku tidak bisa mentolerir kesuksesanmu. Lin Huan berkata dengan gigih. Bagus, coba kulihat, kau menghalangi jalanku. Fang Kun berkata dengan sengit. Suara Fang Kun jatuh, dan tiba-tiba dia terbang dan mengepalkan tinjunya. Sebagai pemimpin gerbang pedang naga, tinju naga Fang Kun sangat bagus. Saat ini, itu sangat sengit. Itu adalah ekor naga yang bergoyang-goyang. Lin Huan melihat tinju itu datang dengan ganas dan ganas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan kekuatannya dan menggunakan harimau putihnya menuruni gunung. Untuk sesaat, seekor naga dan seekor harimau bertarung bersama. Itu benar-benar pertarungan yang sengit. Namun, Fang Kun mundur selangkah, sementara Lin Huan mengambil lebih dari 3 langkah. Dan ki dan darah melonjak, mengeluarkan seteguk darah lagi. Lumayan, lumayan. Surasa yang berat masih bisa menerima tinjuku, kata Fang Kun. Apa yang tidak kamu duga masih tertinggal. Lin Huan tahu bahwa surasanya diblokir. Semakin lama dia bertarung, semakin dia menderita. Sekarang terdengar suara lolongan dan rambut beterbangan. Aliran udara, seperti serangan umum pusaran air ke Fang Kun. Fang Kun memakannya dan mundur lagi. Kemudian gelombang ki langsung masuk ke telinganya. Saya tidak bisa menahan diri untuk menolak. Jurus Lin Huan hanyalah keahlian unik Sirius, Xiao Yue Tianlang. Xiao Yue Tianlang, ini mengandalkan gelombang ki untuk mengganggu pikiran musuh, dan kemudian tiba-tiba menggunakan Tianlang Daoxin, yang bisa dianggap kejam. Tapi Lin Huan melihat Fang Kun mundur 2 langkah dan berusaha sekuat tenaga menahan gelombang gas. Tanpa ragu-ragu, dia terbang dari udara tipis, seperti serigala yang bergegas menuju Fang Kun dengan momentum kilat. Wajah Fang Kun juga berubah warna. Fang Kun belum pernah melihat cakar Sirius. Namun, ada banyak kesamaan antara cakar Sirius dan ketakutan Luocha pada bayangan. Dan Lin Huan saat ini menggunakan gerakan hati Sirius ini, secara tak terduga dan hati Luocha sangat mirip. Fang Kun terkejut dan berkata, apakah kamu dari gerbang pedang Sura? Namun, Fang Kun mau tidak mau memikirkannya. Cakar Lin Huan seperti bor listrik. Fang Kun melambaikan telapak tangannya untuk memblokirnya, tapi rao begitu. Cakar Lin Huan telah menggores beberapa noda darah di telapak tangan Fang Kun. Melihat Lin Huan telah menangkapnya lagi, ki Fang Kun tenggelam ke dalam dantian, dan tinju naga terbuka. Itu hanyalah gerakan, naga mengangkat kepalanya. Naga itu menerkam Lin Huan dengan mulut besar. Lin Huan sangat mengenalnya, dan dia tidak berani menjemputnya, jadi dia berbalik dan bersembunyi. Tinjunya menjauh dan menghantam dinding dengan keras, seolah-olah terjadi gempa bumi. Seluruh rumah bergetar. Lin Huan, kamu adalah anggota gerbang pedang Sura. Fang Kun bertanya dengan heran. Jika ya, bagaimana itu bisa menyakitiku? Lin Huan menyeringai dingin. Fang Kun tidak bisa tidak bertanya-tanya dan berkata, tidak, Lin Huan, kamu tidak bisa menipuku. Kamu sekte pedang Sura sangat kejam sehingga kamu tidak ragu-ragu menggunakan taktik daging pahit untuk menyia-nyiakan kekuatanku. Jika kamu menghabiskannya lebih dari separuh keahlianku tidak menyembuhkanmu, Lin Huan, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini? Petik 2. Lin Huan pasti mengerti. Saat mereka bertarung dengan Jinyu Sura di gerbang pedang Sura, mereka terkejut saat mengenali cakar Sirius yang mereka gunakan. Dan cakar Sirius sangat mirip dengan jiwa Luocha, dan Jinyu Sura tampaknya memiliki sumber dengan bayangan. Oleh karena itu, Fang Kun telah melihat ketakutan Luocha, tetapi belum melihat cakar Sirius, jadi dia pasti akan mengakui kesalahannya. Memikirkan hal ini, Lin Huan tidak bisa menahan tawa. Fang Kun, tapi sudah terlambat bagimu untuk memahaminya sekarang. Gerbang pedang Sura menggunakan siasat daging pahit untuk membingungkanmu dan menghancurkan gerbang pedang nagamu. Jika batu sandungan pedang naga gerbang dihapus, akankah hari-hari gerbang pedang Shuro menyatukan 7 gerbang pedang akan jauh tertinggal? Tanda tanya. Fang Kun meraung dengan dingin. Ketika Fang Kun begitu terintimidasi oleh Lin Huan, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Dikatakan bahwa Surasa di dalam dirinya, bahkan jika dia ditekan oleh kekuatan internalnya sendiri, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatannya. Namun kini ia tidak hanya mampu mengerahkan keahliannya, tapi bahkan sebaik dirinya. Oleh karena itu,
Hanya ada satu alasan untuk menjelaskan dengan jelas, yaitu racun surasa miliknya telah dihilangkan. Ketika Fang Kun memikirkannya, dia tidak berani menyia-nyiakan kekuatannya untuk bertarung dengan Lin Huan. Karena jika kamu bertemu dengannya lagi setelah menghabiskan kekuatanmu akan terkuras habis. Jika, seperti yang dia katakan, gerbang pedang Shuro ingin menghancurkan gerbang pedang naga mereka, maka ini adalah waktu terbaik. Ketika Fang Kun memikirkan hal ini, dia terkejut dan berkata, penting untuk menjaga kekuatan kita sekarang. Lin Huan memandang Fang Kun dan tidak bergerak. Jelas sekali kata-katanya menyentuh hati Fang Kun. Lin Huan mau tidak mau mengambil satu langkah ke depan dan berteriak dengan dingin, Fang Kun, ayo bertarung untuk 300 ronde lagi. Fang Kun berkata dengan dingin, aku tidak menyangka gerbang pedang suramu begitu kejam. Fang Kun pasti akan membalas dendam untuk ini. Suara Fang Kun turun, dan tanpa penundaan lebih lanjut, dia terbang keluar ruangan. Bagaimanapun, sesuai dengan situasi saat ini, penting untuk pulih secepatnya. Lin Huan segera menjatuhkan diri ke arah Ruoxue. Ruoxue telah terbangun. Melihat Lin Huan, dia berteriak dan memeluk Lin Huan. Pergilah, tidak cocok berlama-lama di sini. Ayo pergi dari sini, kata Lin Huan. Ruoxue mengangguk, lalu dia dan Lin Huan saling membantu keluar dari pintu. Saudara-saudara di tangga melihat Lin Huan dan Lin Huan keluar, tapi tidak ada yang berani. Lagi pula, bahkan penjaga pintu mereka dipukuli hingga jatuh dan melarikan diri. Siapa lagi yang akan mengampuni nyawanya? Dengan cara ini, Lin Huan dan Ruoxue keluar dari gerbang pedang naga. Namun, ketika mereka keluar dari gerbang pedang naga, Lin Huan mau tidak mau jatuh ke tanah dalam kegelapan. Terima kasih atas bantuan Ruoxue tepat waktu Huan. Huan, apa kabar? Ruoxue berseru kaget. Jika turun salju, cepatlah pergi, sayangnya tidak. Lin Huan tahu bahwa gas beracun di tubuhnya telah menggerogotinya lagi. Saat ini, racun surasa menyebar dengan sangat cepat. Dia takut kalau itu benar-benar jalan buntu. Jika salju mendengar ucapan tiba-tiba membeku, untuk waktu yang lama, cukup gelengkan kepala dengan paksa untuk mengatakan, aku benar-benar tidak akan menjatuhkanmu. Gas beracun telah menyerang jantung saya. Saya khawatir saya akan mati. Lin Huan berkata dengan ringan. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Ruoxue menahan air mata di matanya. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Wanita keras kepala ini sebenarnya mengira Lin Huan meletakkan seluruh tubuhnya di bahunya dan menyeretnya ke depan. Tapi Lin Huan telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia jatuh menimpa Ruoxue dan berjalan sangat lambat meskipun ada upaya dari Ruoxue. Tidak sampai 10 langkah, jika salju tidak bisa membantu di depan yang hitam, dan Lin Huan jatuh bersama. Huan, Ruoxue segera bangkit dan menangis. Saat ini, mata Lin Huan tertutup dan wajahnya menjadi semakin gelap. Tepat ketika Ruoxue memohon surga tetapi bukan bumi, sebuah mobil datang dan berhenti di samping mereka. Ruoxue terkejut dan melihat ke atas. Ling Feng turun dari mobil dan berkata kepada Ruoxue, Huan telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak sabar untuk menyelamatkan hidupku. Jika salju sedikit mengangguk, dan Ling Feng bersama-sama akan menarik Lin Huan ke mobil. Ruoxue duduk di samping Lin Huan, meletakkan kepala Lin Huan di lututnya dan berteriak sepanjang waktu, Huan, kamu jangan mati. Tapi saat dia mengatakan itu, dia sudah menangis. Ling Feng mengemudikan mobil dan mengirim mereka ke Shengxi Jiayuan dengan kecepatan tinggi, lalu membawa Lin Huan ke kamar tidur bersama Ruoxue. Ling Feng memandang Lin Huan yang tidak sadarkan diri, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika salju, Huan telah diserang oleh gas beracun, bagaimana kamu ingin menyelamatkannya? Aku akan meminta Jinyu Sura. Berapapun biayanya, aku akan menyelamatkan Huan, kata Ruoxue tegas dan tegas. Ling Feng mendengarkan jika salju mengambil keputusan, tahu ini satu-satunya cara. Ruoxue sekali lagi menatap Lin Huan dalam-dalam dan berkata, Feng, kamu di sini untuk membantuku menjagaku, Huan. Aku akan meminta Jinyu Sura. Ling Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Ruoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berjalan keluar pintu, matanya kembali berkaca-kaca. Jika salju ingin keluar dari ruangan, tetapi dengarkan jika ibu salju ringan berkata, saya khawatir Anda belum menemukannya, Huan telah meninggal. Mama, Ruoxue terkejut, bantu aku berdiri dan biarkan aku.
Melihatnya, suara Ibu Ruo Shue keluar dari kamar, dan itu masih sangat jelas melalui pintu, yang mengejutkan Ruo Shue. Ruo Shue mau tidak mau bergegas masuk ke kamar ibunya. Dia tidak tahu kapan dia bangun. Dia menatapnya dan berkata, "Asue, bantu aku secepatnya." Ruo Shue menganggukkan kepalanya dan membantu ibunya berdiri. Kemudian dia memindahkannya ke kursi roda dan mendorongnya ke kamar Lin Huan. "Surasa," Ibu Ruo Shue berkata dengan lemah, "racun ini dimurnikan dari mayat. Jika kamu tidak memahami surasa di dalam tubuh, 3 hari kemudian, gas beracun menyerang jantung dan berubah menjadi hitam, bahkan lebih cepat dari mayat biasa. Ah Huan diracuni hanya setengah hari, dan gas beracunnya memburuk hingga titik ini. Itu jelas disebabkan oleh penggunaan seni bela diri secara paksa meskipun ada racun surasa." Petik 2. Jika kata-kata Ibu Salju mengatakan jika Salju dan Ling Feng adalah Leng, jika Salju mau tidak mau berkata dengan terkejut, "Bu, bagaimana kamu tahu ini?" Ibu Ruo Shue menghela nafas sedikit, ibu secara alami memiliki kesulitan yang tak terkatakan, sulit untuk mengatakannya. Jika Salju berbau ucapan, ketahuilah saat ini bukan saat yang tepat untuk bertanya mengapa, lalu berkata, "Bu, ibu punya cara untuk menyelamatkannya." Ibu Ruo Shue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi saya dapat menekan racunnya untuk sementara waktu." Ketika Ah Huan bangun, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, mungkin saya bisa menemukan sesuatu. "Ya, ya," Ruo Shue mengangguk dan berkata, "Bu, tolong bantu Ah Huan untuk menyembuhkannya sesegera mungkin." Ruo Ibu Shue mengangguk dan berkata, "Baiklah, ini seharusnya tidak terlambat. Aku akan mentraktir Ah Huan sekarang. Kamu bisa keluar dan menunggu sebentar." Saat ini, Ruo Shue dan Ling Feng keluar dari kamar, membuka pintu dan menunggu dengan cemas. "Aku tidak menyangka bibiku masih ahli dalam persembunyian." Ling Feng bertanya, "Mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri ibuku." Ruo Shue berpikir sejenak dan berkata, "Penting untuk menyelamatkan Ah Huan sekarang." Ling Feng mengangguk sedikit, dan tiba-tiba berpikir bahwa dia marah sejenak, terlepas dari apapun, identitasnya sebagai murid Sekte Pedang Naga. Begitu Fang Kun mengetahui hal ini, dia takut dia tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ruo Shue, sebaiknya aku kembali dulu karena mereka curiga aku telah membantumu." Jika Salju membersihkan situasi Ling Angin, lalu berkata, "Kamu kembali dulu." Ling Feng berbalik dan berjalan keluar ruangan. Ruo Shue duduk sendirian di kamar, bingung dan berdoa untuk Lin Huan agar aman. Ibu Ruo Shue sedang duduk di kamar Lin Huan. Wanita yang telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun tiba-tiba memiliki mata yang cerah. Dia menyapu penyakitnya dan meletakkan tangannya di telapak tangan Lin Huan tubuh Lin Huan. Wanita yang sudah lama sakit itu begitu kuat sehingga begitu dia menyentuh telapak tangan Lin Huan, ki yang sebenarnya akan terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Lin Huan. Perlahan-lahan, gas beracun di tubuh Lin Huan secara bertahap ditekan. Wajah Lin Huan berubah dari hitam menjadi kemerahan. Setelah sekian lama, Ibu Ruo Shue perlahan-lahan menyelesaikan pekerjaannya, dan dia lelah serta dekaden. Setelah gas beracun surasa di tubuh Lin Huan ditekan, dia perlahan-lahan terbangun. Tetapi ketika dia pertama kali melihat Ibu Ruo Shue duduk di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Bibi, kamu menyelamatkanku." Ibu Salju mengangguk ringan dan berkata, "Ah Huan, jangan banyak berpikir. Sekarang aku telah menekan gas beracun untuk sementara waktu, tetapi jika racun surasa ini menyerang lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan." Lin Huan mengangguk dan berkata, "Saya tahu ini. Jadi saya harus memikirkan solusi efektif sebelum serangan gas." Ibu Ruo Shue berpikir sejenak dan memanggil, "Ruo Shue, kamu boleh masuk." Jika Salju menanyakan suara panggilan, segera masuk, melihat Lin Huan sudah bangun, tidak bisa menahan kegembiraan, "Ah Huan, kamu bangun." Lin Huan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas bantuan bibimu kali ini." Ibu Ruo Shue menghela nafas panjang dan berkata, "Ah Huan, ketika kamu membantuku mengobati penyakitku untuk pertama kalinya, kamu pasti mengetahui bahwa penyakitku disebabkan oleh serbuan ki jahat. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana caranya saya, seorang wanita biasa, bisa saja diserang oleh kejahatan Lin Huan?" Seorang tabib bunga persik, berkata, "Awalnya saya benar-benar meragukan hal ini. Namun kemudian saya menemukan bahwa kejahatan ini sangat ringan,
tidak seperti kejahatan seorang ahli yang menyerang tubuh, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Petik 2. Itu karena saya telah banyak menggunakan keterampilan saya selama 20 tahun, jadi roh jahatnya sangat ringan. Namun, kejahatan yang paling primitif pun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, yang menyebabkan kejahatan menyerang saya selama bertahun-tahun. Ibu Ruosue berkata dengan nada ringan, "Bu, bagaimana Anda menggunakan roh jahat Anda?" Ibu Ruosue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ibu Ruosue merenung sejenak, matanya redup, dan berkata, "Masalah ini akan dimulai 20 tahun yang lalu." Ruosue dan Lin Huan telah diam-diam mendengarkan Ibu Ruosue. Ternyata Ibu Ruosue, salah satu geng Tianjian, bertanya kepada Ye Qianyun, putri Ye Longfei, pemimpin sekte Jianmen. 20 tahun yang lalu, 7 pedang sekte Tianjian masih sangat kuat. Tampaknya sekte Jianmen memainkan peran penting dalam sekte pedang surgawi. Namun suatu hari, pemimpin sekte pedang sura, penguasa pedang sura, bersekongkol untuk menuduh Ye Longfei memberontak dan merebut tahta. Jadi, pemimpin geng pedang surgawi saat itu, Long Wei, sangat marah dan mengumpulkan kekuatan dari 6 pedang lainnya untuk mengepung dan menekan sekte pedang Mo Wen secara wajar. Jangan tanya Ye Longfei, pemimpin sekte Jianmen, dan semua muridnya mengalami terobosan yang sangat tragis. Namun, kekuatan dari 6 pedang itu sangat besar. Jangan tanya Ye Longfei bahwa sekte Jianmen terbunuh dan terluka. Akhirnya, Ye Longfei berjuang untuk melindungi putrinya, Ye Qianyun. Ye Qianyun baru berusia 20 tahun ketika dia melihat kerabatnya mati di depannya dan bersumpah untuk membalas dendam. Setelah melarikan diri, Ye Qianyun terus dikejar oleh 6 sekte pedang lainnya. Ye Qianyun berlari sepanjang jalan, terluka di sekujur tubuh. Ketika dia putus asa, dia diselamatkan oleh Long Ting, putra Long Wei, pemimpin utama geng pedang langit. Long Ting adalah Xia yang saleh dan baik hati. Dia tahu bahwa dia dianiaya oleh Jianmen. Ayahnya ditipu oleh seorang pengkhianat. Jadi dengan mengorbankan kemarahan publik, secara pribadi menyelamatkan Ye Qianyun untuk bersembunyi. Kemudian, Ye Qianyun tersentuh oleh kasih sayang Long Ting, dan mereka saling mencintai, jadi mereka meninggal dan hidup bersama dalam anonimitas. Namun, 3 tahun kemudian, Sura Jianzun, pemimpin Sura Jianmen, sekali lagi menghasut konspirasi. Untuk sesaat, seluruh geng pedang langit mengalami pertikaian internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain Mo Wen Jianmen, yang telah mati, 6 Jianmen lainnya memulai pertarungan besar. Meskipun Long Wei, pemimpin geng pedang langit, memiliki Tianjian di tangannya, dia tidak dapat mengendalikan situasi. Atas nama diamnya pemimpin geng dan membunuh Zhong Liang, Liu Jianmen akan membasmi Long Wei, merebut kembali Tianjian, dan mengangkat kembali pemimpin geng baru. Bencana ini melibatkan banyak hal, dan sayangnya banyak ahli dalam geng tersebut yang terbunuh. Saat Long Ting mengetahui berita kekacauan di geng Tianjian, dia gelisah dan memutuskan untuk membantu ayahnya. Tapi saat itu, Ye Qianyun sedang hamil dan Long Ting tidak bisa pergi. Namun, Ye Qianyun adalah orang yang sangat saleh. Mengetahui bahwa orang jahat tidak boleh dibiarkan merajalela, dia mendorong suaminya untuk membantu ayahnya. Long Ting harus meninggalkan istrinya dan ikut berperang. Namun, pada saat itu, situasi Long Wei telah hilang, dan Long Wei terluka parah. Sepertinya dia tidak dapat bertahan hidup. Saat ini, gerbang pedang Shuro dan lainnya telah menyerang. Long Wei melihat bahwa sulit untuk memulihkan kekalahannya, jadi dia memberikan pedang itu kepada putranya dan membiarkan Long Ting melarikan diri dengan pedangnya. Untuk melindungi putranya, Long Wei bertarung sengit dengan 6 master pedang. Dalam pertempuran ini, pemimpin Liu Jianmen menempati posisi ketiga, hanya menyisakan Sura Jianmen, Sura Jianzun, Xian Jianmen, Yu Jianxian, dan Naga Jianmen, Fang Tiansheng. Namun, meskipun Sura Jianzun dari Sura Jianmen dan Yu Jianxian dari Xian Jianmen mengalami luka ringan, mereka tidak mengalami luka serius. Namun, Fang Tiansheng, pemimpin Dragon Jianmen, terluka parah. Beberapa tahun kemudian, dia meninggal dan menyerahkan tahta kepada putranya Fang Kun. Bersama Tianjian dan istrinya Ye Qianyun, Long Ting siap melarikan diri dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, Sura Jianzun dan Yu Jianxian mengejarnya. Long Ting tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi dia bertengkar hebat dengan mereka. Long Ting sangat populer di kalangan ayahnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya untuk sementara waktu.
Pertempuran itu sangat sengit. Meskipun Long Ting berulang kali terluka, semakin sengit perang Vietnam, semakin mereka takut. Dalam keputusasaan, Sura Jianzun mulai menyerang Ye Qianyun. Ye Qianyun untuk melindungi janin, pada saat yang sama dan pedang Sura menghormati telapak tangan, jauh ke belakang, sudah ada gerakan besar gas janin. Terkejut, Long Ting terbang untuk melindungi istri dan anak-anaknya, tapi dia ditampar keras oleh peri pedang kekaisaran dan meludahkan darah. Dalam keputusasaan, Long Ting mendesak Tianjian untuk berdiri bersama mereka. Dalam perang ini, dunia berubah dan pasir beterbangan. Master pedang Sura dan pedang kekaisaran abadi sangat menyedihkan dan melarikan diri. Namun, setelah mereka melarikan diri, Long Ting telah menghabiskan seluruh energinya dan akhirnya jatuh ke tanah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mati saat ini karena istri dan anak-anaknya masih dalam bahaya. Selama ini Ting berusaha sekuat tenaga untuk mendekati istri dan anak-anaknya dan membantu mereka dengan keterampilan terakhir mereka. Saat Ye Qianyun kembali normal, Long Ting kelelahan dan mati. Setelah Ye Qianyun menguburkan suaminya, dia melahirkan seorang putri, yang sekarang bernama Ruoxue. Untungnya, langit dapat melihat bahwa Ye Qianyun melahirkan Ruoxue, yang lahir untuk mencerna gas racun yin milik Xiuluo Jianzun, jadi dia tidak terinfeksi oleh gas racun tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, gas racun yang menyerang Ye Qianyun dari Surah Suozun secara bertahap meledak. Meskipun Ruoxue meminum banyak obat, Ye Qianyun mendesak kekuatan internalnya untuk melawan, dan kemudian gas jahat tersebut menjadi semakin sulit dikendalikan. Ibu Ruoxue adalah Ye Qianyun pada tahun-tahun itu. Setelah itu, dia menarik napas panjang dan berkata, "Ini adalah roh jahat yang ada di dalam diriku." Setelah mendengarkan pengalaman ibunya dan pengalaman hidupnya sendiri, Ruoxue tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Apakah semua orang jahat yang penuh kebencian itu telah membunuh begitu banyak orang?" Ye Qianyun berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun Sura Jianzun bersekongkol untuk merebut tahta, dia tidak berhasil pada akhirnya. Dan pedang langit menghilang, jadi meskipun dia sekarang bertanggung jawab atas 7 pedang, itu sudah lama hilang. Dan aku takut menjadi pemimpin umum geng pedang langit. Karena tidak ada pedang langit di tanganku, namaku tidak benar, kata-kataku tidak benar, dan tidak ada yang percaya. Lin Huan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, pedang langit telah disembunyikan oleh bibiku." Ye Qianyun mengangguk dan berkata, "Aku menunggu 1 hari untuk membawa pedang langit kembali ke geng pedang langit dan membasmi para pengkhianat geng pedang langit. Sayangnya, penyakitku semakin parah, tetapi hatiku lemah. Mengapa kamu tidak mengungkapkan pengalaman hidupmu kepada Ruoxue sepanjang waktu?" Lin Huan tidak bisa tidak berpikir 2 kali. "Aku sakit sepanjang tahun, jadi aku tidak ingin Ruoxue terlibat dalam pertarungan antara yang benar dan yang salah. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang normal." Ye Qianyun menghela napas dan berkata, "Namun, sekarang berbeda. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanku. Sekarang kamu akan mati karena keracunan. Ruoxue sangat menyayangimu. Jika aku tidak melakukannya lagi, tidak dapat dihindari bahwa Ruoxue akan melakukan sesuatu yang bodoh. Sudah terlambat."